dan juga upgrade, meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa, kualitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi bekal kita nanti kehadiran Allah. Yang kita bawa cuma kain kapan 2 helai, ya 3 helai, 5 helai, kain kapan dibungkus kita. Dan amal soleh nggak ada. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, ketika orang yang meninggal, yang bau salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil karamin, para jamaah Masjid Al-Mu'min yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ketua DKM, pengurus Masjid Al-Mu'min, mudah-mudahan beliau-beliau diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan kemudahan dalam segala aktivitasnya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang mulia, majlis kajian subuh Masjid Al-Mu'min ini, mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa, berikan kemudahan kepada kita, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan curahan rahmat taufik berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus banyak bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita dapat bermajlis. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan daripada karunia-Nya kepada kita. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambahkan. La azidannakum, pasti aku akan tambahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Lamnya di sini lam ta'kid, ya, penekanan. Walakin kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi sebaliknya, kalau kita kufur akan nikmat Allah, ketahuilah bahwa azab Allah sungguh pedih. Maka di dalam majlis ini mudah-mudahan kita teringat, sehingga kita dalam kepatuhan, dalam ketaatan, dalam menjalankan ajaran agama Islam ini
menuju takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita sebagai abdan syakura, hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat Allah. Walaisa abdan syakura, dan bukan hamba-hamba yang kufur akan nikmatnya. Begitu banyak hamba-hamba Allah yang tidak mensyukuri atas nikmat Allah. Diberikan umur tetapi tidak untuk ibadah. Diberikan umur tapi kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberi kesempatan untuk hidup oleh Allah namun tidak digunakan untuk kebaikan. Tidak digunakan untuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang inilah orang-orang yang selalu mengkufuri akan nikmat Allah. Berbeda dengan orang-orang yang selalu abdan syakura, dia bersyukur atas nikmat Allah. Paling ingin mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dan kita memanfaatkan anggota badan kita ini untuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan hidup ini kita gunakan untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita hidup ini hanya untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 kita diingatkan akan hal itu. Di surah Al-An'am juga kita diingatkan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka momentum kajian subuh ini meningkatkan iman dan Islam kita. Ya, mudah-mudahan tersentuh jiwa raga kita untuk senantiasa kita menjalankan keimanan, menjalankan ajaran Islam dengan sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mudah-mudahan dari momentum kajian subuh ini meningkatkan kualitas ibadah, kualitas takwa, kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya modal besar kita nanti menghadap keridhaan Allah adalah takwa. Ya. Ittiba awamirillah wa ijtinab nawahi. Mengikuti perintah Allah dan menjauhkan daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah sebaik-baik bekal kita adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pelajaran buat kita untuk senantiasa kita meningkatkan kualitas takwa, iman dan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan nanti ketika kita menghadap keridhaan Allah dengan husnul khotimah, dengan penuh kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan hadirnya kita curahan rahmat taufik berkah dari Allah Subhanahu wa taala mengikuti kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam manhaj dan sunnah beliau dan senantiasa melazimkan bacaan salawat kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan ajaran Islam yang penuh dengan rahmat taufik berkah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Min Khasa'is Ad-Din Al-Islami, beliau
menceritakan terkait tentang karakteristik ajaran Islam, keistimewaan ajaran Islam. Ya, agar supaya Islam kita ini betul-betul full, maksimal dalam menjalankan ajarannya. Ya, hari-hari kita menjalankan kepatuhan, ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, maka kita memaksimalkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini ada beberapa karakteristik. Ya, ada 7 karakteristik ajaran Islam. Ya. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Min Khasa'is Ad-Din Al-Islami, bahwa Islam itu memiliki keistimewaan beda dengan agama-agama yang lain. Ajarannya begitu sempurna, ajarannya begitu maksimal, penuh dengan kebaikan. Spirit yang dibangun dalam ajaran Islam adalah spirit kebaikan. Maka selalu kita dengar kalimat fastabiqu khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka salah satu keistimewaan ajaran Islam, ya, kita jalankan tiap hari ini, ya, baik secara ibadah mahdhah maupun ibadah ghairul mahdhahnya, ya, kita melaksanakan ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 komponen yang mesti kita lakukan di dalam menjalankan ajaran Islam. Yang pertama tentang akidah. Al-aqidah as-salimah, akidah yang penuh dengan kebaikan, yang salim, ya, yang lurus, yang selamat, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, al-ibadah. Dari aspek yang kedua adalah ibadah, bahwa kita menjalankan kehidupan ini beribadah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Rutinitas yang kita jalankan, ya, puasanya, sholatnya, hajinya, ya, zakatnya, maka itu menjadi ibadah mahdhah. Ya. Selain itu ada ibadah ghair mahdhah, yang semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-akhlaq al-karimah. Ya. Maka dalam ajaran Islam itu dikedepankan akhlak, dikedepankan adab yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sedangkan yang keempat adalah al-muamalah ad-dunyawiyah, interaksi sosial kita, ya, dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah di kehidupan dunia ini yang penuh dengan kepanaan. Maka ada 4, ya, aspek yang harus kita kuat. Yang pertama adalah al-aqidah, yang kedua adalah al-ibadah, yang ketiga adalah al-akhlaq al-karimah, yang keempat adalah muamalah ad-dunyawiyah. Insya Allah ketika kita melaksanakan 4 aspek itu di dalam menjalankan ajaran agama Islam, maka kita akan menjadi seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin, seorang muslim yang betul-betul maksimal dalam menjalankan ajaran Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam menjalankan ajaran Islam kita ini harus pede, ya. Banyak orang Islam nggak pede dalam agamanya dia. Banyak nggak, Pak? Banyak. Banyak umat Islam yang nggak pede dengan ajaran agama. Banyak. Kalau bahasa kita Islam KTP, namanya betul, ya. Kemudian agamanya Islam, tapi dalam pelaksanaan kehidupan sehari-harinya tidak menggambarkan dia seorang muslim yang baik, yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang dia langgar daripada ajaran Islam, padahal dia seorang muslim. Agamanya siapa? Agamanya
ya. Nah, maka disinilah kita untuk belajar dapat melaksanakan ajaran Islam dengan maksimal. Maka ada 7 karakteristik, diantaranya adalah al-rabbaniyah. Bahwa Islam itu hadir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam itu hadir dari Rabbul Alamin. Allah mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam risalah nubuwah, risalah Islamiyah yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam ajarannya bukan buatan manusia, tetapi dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba Allah diberikan syariat-syariat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan-aturan, hukum-hukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari di muka bumi ini. Dan Nabi kita Muhammad sebagai muballigh, sebagai munzir, sebagai pembawa kebaikan, risalah al-Islamiyah, ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam surah An-Najm ayat 34 Allah tegaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya, tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi di dalam menjalankan ajaran agama Islam ini datangnya dari Allah Rabbul Jalal, Rabbul Alamin, Rabbul Nas, Tuhannya seluruh manusia, Tuhannya seluruh makhluk di jagat raya ini. Maka ajaran Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah keistimewaan ajaran kita. Ajaran Islam ini merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun ke Nabi, turun kepada kita, sahabat, terus turun temurun. Ya, untuk kita dapat jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah ya, kita menjalankan ajaran ini dengan penuh ya, maksimal karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini membedakan dengan agama-agama lain. Maka ini menjadi ciri khas tersendiri. Ya, ditelusuri dari segi historikalnya, ya, dapat didapatkan bahwa ajaran Islam ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, bahwa ajaran kita, ajaran Islam ini, agama Islam ini min khasa'is ad-din al-islami adalah rabbaniyah, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ajaran Islam sangat terjamin kemurniannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kemurnian Al-Qur'an dalam surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Sumber hukum, ya, sumber hukum ajaran Islam adalah Al-Quran, ya, Al-Hadis, dan juga ada yang muttafaq dan ada yang ghair muttafaq. Al-ijma' wal qiyas, al-ikhtisam, nanti banyak sekali ya, sumber-sumber hukum. Tetapi yang muttafaq Al-Quran dan Al-Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka itulah keistimewaan ajaran Islam, bahwa Islam datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, dan konsekuensi dengan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, ada isbat, ada naf, an-nafyu wal isbat. La ilaha illallah. Nah, an-nafyu wal isbat. Kita menafikan Tuhan yang lain dan mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalal, Tuhan kita. Ya. Maka kita selalu baca ikrar kan? Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hukma wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwan. Kita punya konsekuensi ketika sudah mengikrarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, maka kita menjalankan kepatuhan, ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, sebagai makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-isbat, ya, an-nafi wal isbat, kita menjalankan tauhid di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi tiada utusan selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah membawa risalah tauhid, risalah ajaran Islam yang kemudian disampaikan kepada kita. Beliau mubalik, beliau nazir, mumundir, beliau mubasyir. Maka itulah yang pertama adalah keistimewaan ajaran Islam Rabbaniyah. Ya. Tidak wajar bagi manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah, tapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan kamu tetap mempelajarinya. Untuk diingatkan, meneguhkan hati kita selalu ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mempatrikan iman Islam kita di dalam kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengikhlaskan ibadah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tawajuh kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, kelihatan ya, wa ma umiru. Nah, ini dalam surah dalam surah Al-Bayyinah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Coba. Sudah. Kita pede dalam agama Allah ini. Anugerah Allah Subhanahu wa taala diberikan ajaran Islam dalam menjalankan agama dengan yang lurus. Ya, menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan mendirikan zakat dan demikian agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat. Maka pede kita. Salatnya dijalankan, zakatnya dijalankan. Apalagi sekarang bulan Zulqa'dah mendekati bulan Zulhijjah, musim haji. Ya, sebuah ibadah yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian daripada rukun Islam. Ya, salat
Ya, syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang punya kemampuan, maka mudah-mudahan kita niatkan yang belum berangkat haji, kita bisa berangkat haji, dapat menunaikan ibadah ke Baitullah. Maka ada doanya Pak, bisa diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyaratan baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kullil 'am bi ahsanil hal. Kalau bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa Arab bisa, bahasa Indonesia apa? Kita menengadahkan tangan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami untuk berziarah ke Baitikal Mu'azzam, kepada tempatmu yang mulia, Baitullah, ke Ka'bah al-Musyarrafah, wa Rasulikal Mukarram, dan di tempat Rasulmu yang mulia, di Masjid Nabawi, bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi hadzal 'am, di tahun ini nggak bisa, wa fi kulli 'am, di tahun-tahun berikutnya, bi ahsanil hal, dengan keadaan yang baik, sehat fisiknya, kemampuan biayanya ada, walaupun masih fase nunggu ya Pak ya. Di Jakarta hampir 11 tahun ya, itu animo masyarakat begitu tinggi untuk berangkat haji ya. Berbeda dengan negara yang lain mungkin, tetapi di Indonesia ini Masya Allah nomor wahid seluruh dunia, komunitas muslimnya yang mau berangkat haji begitu banyak. Udah tambahin kotanya lagi, Nah, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji, baik ibadah haji maupun ibadah umrah dari jamaah Masjid Al-Mu'minin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran, berikan kemudahan untuk dapat berziarah ke Baitullah. Di tahun ini kita dapat melaksanakan umrah, melaksanakan haji berikut-berikutnya insyaallah. Nah, itu. Maka ketaatan kita ini dalam menjalankan ajaran Islam, maka kita perlu jalankan dengan menjalankan ajaran agama yang lurus ini. Ya. Yang kedua, insaniyah. Apa insaniyah itu Pak? Kemanusiaan, manusia. Ajaran Islam ini cocok dengan kehidupan manusia. Munasib. Ya. Cocok dengan kehidupan manusia. Ya. Nggak ada yang memberatkan. Adakah ajaran Islam memberatkan? Enggak. Dan semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Dalam bertazkiyatun nafas, salah satu contohnya kita sholat, itu kepentingan untuk diri kita sendiri. Ajaran Islam itu ajarannya kebaikan semuanya. Nggak ada ajaran Islam yang menyuruh kepada kemungkaran. Bergibah-gibahlah di antara kalian, maka akan kalian masuk surga oleh Allah. Nggak ada Pak. Jauhilah gibah, karena gibah itu zikru ahaqabima yaqra, menyebutin keburukan orang lain, menyakitkan. Maka ajaran Islam itu cocok sekali dengan kehidupan manusia. Tentang pernikahan, untuk melampiaskan hasrat biologisnya, diaturlah syariat Allah namanya pernikahan. Ya. Dan pernikahannya pun diatur dalam ajaran Islam. Ya kan? Banyak syarat-syarat nikah harus beda jenis. Ya Pak enggak? Kalau sesama jenis dilarang. Kenapa LGBT dilarang dalam pandangan Islam? Ya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tidak memenuhi syariat Islam. Ya. Dan tidak mencapai tujuan juga. Melanggar daripada syariat agama Islam. LGBT yang marah Pak. Tapi ada aja pendukung itu Pak.
komunitas pelangi itu banyak di Jakarta. Di Jakarta banyak Pak komunitas itu, lesbi, gay, biseksual dan transgender. Ya, ini perlu diluruskan. Maka mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terjebak di komunitas LGBT bisa bertobat, bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikah yang dibolehkan, ya nikah bedanya laki-laki dan para perempuan. Kalau sesama jenis, ya. Itu contohnya. Belum lagi apa yang lain dalam kehidupan kita ini, ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari nafkah, ya di jalan Allah, mencari yang halal dalam kehidupan ini. Ada juga slogan kadang-kadang yang memplesetkan, nyari haram aja susah, apalagi yang halal. Ya Allah, itu cara pikir yang melanggar daripada syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa kan begitu, kadang-kadang ada aja yang komentar seperti itu. Mencari haram aja susah, apalagi nyari yang halal. Kalimat itu menyesatkan. Allah sudah memberikan semua tentang rizkinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Wallahu khairur raziqin. Allah lah pemberi rizki, sebaik-baik pemberi rizki. Tinggal kita berikhtiar, berusaha dan sebagainya dalam kehidupan kita. Dan di ajaran Islam semuanya cocok dalam kehidupan manusia. Tidak ada yang bertentang. Ya. Wa bataghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, boleh kita bekerja, boleh kita berdagang, silakan saja. Mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dagang, mencari karunia Allah kita dengan bekerja. Ya, di tempat-tempat manapun, ya, selama Allah meridhoi segala apa yang kita lakukan. Fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, bersemangat sudah mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan lupa kehidupan dunia ini, ya, akan berakhir. Akan kita jumpai kehidupan yang kekal abadi di dunia, di akhirat nantinya. Umur manusia rata-rata berapa Pak? 60 sampai 70 sudah. Min amari ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku kata baginda Rasul antara 60 sampai 70. Ya. Sudah. Setelah itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dalam kehidupan ini kita maksimalkan dalam menjalankan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pede dengan ajaran kita. Ya, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, dari karakteristik ajaran Islam ini sumuliyah. Ya, Islam agama yang mantap, Pak. Dari A sampai Z, minal alif ilal ya, semuanya dibahas, dijelaskan dalam ajaran Islam. Tinggal kitanya ini yang perlu mengkaji, memperdalam lagi, ya, dalam kehidupan ini dan sebagainya. Ya. Tidak hanya mengutamakan satu aspek dan mengabaikan aspek lainnya, melengkapkan ayat Islam ini nampak dari konsep Islam berbagai bidang kehidupan, dari bidang pendidikan, ekonomi, ya, kepemimpinan, ya, dikit lagi pemilu, Pak. Sensitif sekali. Bagaimana Islam memandang tentang kepemimpinan? Ya, cari yang baik, yang saleh, yang taat di hadapan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dijelaskan dalam ajaran Islam. Tentunya Islam mengajarkan kepada kebaikan semua, nggak ada keburukan. Ya. Maka ini menjadi pelajaran buat kita dengan ajaran Islam yang penuh dengan kesempurnaan, sumuliyah, syamil, mutakabbir, komprehensif
Ajaran Islam itu komprehensif Pak, nggak ada yang kurangnya. Kalau kita mana kurang, kita yang belum belajar lagi, belum mengkaji lagi. Ya, semuanya baik dalam ajaran Islam itu. Nggak ada yang menyuruh kepada keburukan. Pendidikannya, sosial, politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, semuanya Pak dijelaskan dalam ajaran Islam. Ya, maka itu menjadi karakteristik yang ketiga tentang ajaran Islam adalah syumuliyah, syamil, mutakamil, lengkap. Tinggal kita yang mempelajarinya saja. Ya, mengkaji, mengaji lagi dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah An-Nahl, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Coba. Maka Al-Qur'an itu menjadi sumber hukum ajaran Islam bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Udah lengkap semuanya Pak. Diberikan Al-Quran dan hadis ya, sebagai sumber ajaran, sumber hukum ajaran Islam. Ya. Kemudian kita diturunkan Nabi dan Rasul menyampaikan kita. Maka kita dalam menjalankan ajaran ini maka betul-betul ya, memperdalam lagi, mempatrikan, menguatkan kembali, tajdid lagi. Ya. Maka ajaran Islam ini perlu kita perbaharui lagi semangatnya untuk dalam menjalankan ajaran Islam. Update dan upgrade. Update itu apa? Update itu apa? Berbaharui. Upgrade meningkatkan. Nah, kita selalu update status. Boleh, silakan. Tapi jangan ketinggalan juga update apa? Keimanan dan keislaman kita. Dan juga upgrade meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa, kualitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi bekal kita nanti kehariban Allah. Yang kita bawa cuma kayak kapan 2 helai. Ya, 3 helai, 5 helai, kayak kapan dibungkus kita. Dan amal soleh nggak ada. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, ketika orang yang meninggal, yang bau salasa, yang ngikutin 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yabu wa raja'an, yang 2 pulang, wa yabqa, yang pulang yang 2 pulang apa? Maluhu wa ahlu, keluarganya udah habis ngiringin dia ke perkuburan, ke TPU, tempat pembuangan TPU, tempat pemakaman umum. Ya, TPU sudah 3 kan ikut semua tuh, hartanya, keluarganya dan amalnya. Yang pulang 2, rajaan, yang kedua pulang. Yang pulang apa? Hartanya dan keluarganya, sanak keluarganya. Fayat kawal, dan sisanya 1, yaitu amal. Udah kita ditinggal. Maka inilah menjadi pelajaran kita agar mempersiapkan akhirat kita nanti. Dan selamanya kita akan hidup di muka bumi ini Pak, akan menemui ajalnya masing-masing. Maka di dunia inilah darul amal. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Ya, di dunia inilah tempatnya kita beramal, kita sholat, kita berzikir, kita bersolawat, kita bersedekah, kita bersosialisasi, kita berinteraksi satu sama lain, kita mencari nafkah, bekerja dan sebagainya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Dan Al-Quran menjadi hudan kita, menjadi nur, menjadi rahmah, ya, menjadi bayyinah, menjadi busra. Ayo, semuanya kita maksimalkan, maka kita akan penuh dengan amal-amal soleh, dan itu menjadi bekal kita untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu. Sedangkan yang keempat, karakteristik ajaran Islam yang keempat itu adalah al-waqi'iyah. Ya, realistis dia. Ya, amalan ataupun ajarannya realistis. Ya. Munasib likulli zaman wal makan. Ya. Sejak zaman Nabi sampai sekarang semuanya ajaran Islam munasib likulli zaman wal makan. Realistis ajaran Islam, waqi'iyah, dapat dilaksanakan. Ya. Kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat laksanakan, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Selama laki-laki dan perempuan itu bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka posisinya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukurnya inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik di hadapan Allah, yang mulia di hadapan Allah orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan zaman, ya, tidak menggoyahkan daripada ajaran Islam. Ya. Islam itu cocok dengan kehidupan manusia, cocok dengan waktu, dengan tempat, keadaan dan sebagainya. 2 tahun yang lalu kita mengalami pandemi. Bagaimana ajaran Islam? Ya sudah. Ya, qadarallahu bima syaa. Jadi kita menghadapi pandemi ya dengan penuh kesabaran tanpa harus meninggalkan daripada syariat agama Allah. Ya. Salat ketika pandemi bagaimana? Sudah diajarkan semua, diatur sedemikian rupa. Dalam kesusahan, dalam suka duka dan sebagainya, ya. Dalam keadaan perang sekalipun dan sebagainya, semuanya ajaran Islam itu munasib, cocok dan juga bisa realistis. Ya. Terus yang kelima adalah al-wasatiyah. Jadi tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, mustaqim, lurus dia, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya. Allah menyebutkan bahwa umat Islam adalah ummatan wasata, umat yang seimbang dalam beramal baik yang menyangkut pemenuhan terhadap kebutuhan jasmani dan akal pikiran maupun kebutuhan rohaninya. Manusia membutuhkan konsep agama yang seimbang. Ya, setidaknya beberapa ciri. Yang pertama adalah memahami realitas, fikul waqi. Jadi yang harus selesai dipahami oleh setiap muslim adalah kehidupan manusia berkembang begitu cepat mengikuti ruang dan waktu serta keadaan zaman. Sementara ada teks agama, ya, terbatas, cenderung stagnan. Jadi menyikapi perkembangan zaman, ya, yang jelas selama tidak menyimpang daripada ajaran Islam, maka itu diperbolehkan. Ya. Apalagi zaman yang penuh dengan globalisasi, perkembangan zaman sekarang gadget dan sebagainya. Bagaimana menggunakan gadget? Ya tentunya diperbolehkan selama hal itu tidak menyimpang daripada ajaran Islam. Islam wasati, ya. Islam yang pertengahan, Islam yang moderat, Islam yang menjunjung tinggi tentang perbedaan-perbedaan, ya. Tidak memperbesar perbedaan yang ada, tetapi perlu dengan pendekatan-pendekatan yang memang humanis, yang baik, ya. Melihat kondisi tekstualnya, kontekstualnya bagaimana. Itu, ya. Jadi pertimbangannya
maslahat dan mudaratnya dipertimbangkan. Gitu. Bagaimana dengan perkembangan zaman yang sedemikian rupa, ya, penggunaan teknologi, boleh apa tidak? Ya dibolehkan. Zaman Nabi nggak ada memang. Bagaimana Islam menjelaskan itu? Diperbolehkan selama tidak digunakan dalam hal-hal yang negatif. Ya, waktunya sholat, ya sholat sudah. Anak-anak muda yang main game, udah tinggalkan game-nya, berangkat ke musola, ke masjid, ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam tidak kaku sekali. Islam yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, memahami fikih prioritas, mana yang diprioritaskan, ya, dalam menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fikhul aulawiyat namanya, fikih prioritas. Ada karangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga, namanya fikih prioritas, fikih akwaliyat, ya, aulawiyat, ya, mana dulu yang didepankan. Ini sunnah, tapi ini wajib. Tapi seringkali yang sunnah-sunnah ini lebih didahulukan ketimbang yang wajib. Nah, itu nanti persoalan-persoalan itulah, ya, kita melihat dan dijelaskan mana yang perlu kita kedepankan. Maka sikap moderat atau wasatiyah ini tidak mendahulukan hal yang bersifat sunnah, meninggalkan yang wajib, ya, dan sebagainya. Terus yang ketiga, ciri khasnya daripada Islam wasati ini, ya, adalah terbuka, mengedepankan dialog. Karena begitu banyak pendapat, ya, kemudian akwal dan sebagainya. Ya, contohnya kayak di persoalan fikih saja. Masyarakat kita ini kan kadang-kadang fikih oriented, ya. Yang kunut nggak kunut, nah, jadi perdebatan panjang. Ya, baca basmalah sir sama nggak sir, jadi perdebatan panjang. Ya. Padahal semuanya ada dalilnya, ada petunjuk arahannya. Kenapa ada perbedaan? Kenapa? Maka kita perlu juga belajar tentang fikhul ikhtilaf, fikih perbedaan namanya. Ya, karena kita memegang 4 mazhab daripada fikihnya. Yang masyhur fikih mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Kemudian mazhab Al-Maliki, mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah taala anhum jami'an. Dari fikih saja sudah berbeda akwalnya, pendapatnya dari kitab ini, dari kitab itu. Maka bagaimana Islam memandangnya? Maka disitulah tentang perkembangan fikih kita perlu pelajari. Terbuka, Islam itu terbuka. Bukan terbuka dengan pintu dialog, pintu musyawarah, ya, demi kemaslahatan ajaran Islam, ya, dalam menjalankan ajaran agama Islam ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salah satu dan yang lainnya tentang karakteristik al-wuduh, jelas, al-halal bayyinun wal haramu bayyinun, yang halal halal jelas, yang haram haram jelas. Semuanya dijelaskan dalam ajaran Islam. Ya, tidak ada yang remeng-remeng. Ya. Karena yang remeng-remeng itu kadang-kadang bikin menyesatkan kita. Daripada mendingan. Daripada ragu-ragu, udah tinggalin aja. Ya, ini apa ya? Halal atau haram? Haram atau halal? Ya, maka jelas dalam ajaran Islam. Ya. Konsepnya jelas, ya, nggak ambigu. Ya. Kejelasan konsep membuat umatnya tidak bingung dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Ya. Dalam masalah akidah, konsep Islam begitu jelas, mantap orang menjadi agama yang menjalankan ajaran agama dengan penuh dengan keyakinan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pesan Allah dalam surah Al-Hijr ayat 39, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin.
Sembahlah Tuhanmu sampai ajal menjemputmu. Ya. Jadi konsepnya jelas, kita hidup di alam dunia ini jelas. Islam mengajarkan bahwa betagi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya kan? Dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah jelas sekali. Boleh kamu hidup di alam dunia ini, silakan mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupa bahwa kamu setelah dunia ini ada kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Jadi konsep-konsep Islam ini jelas semuanya. Ya. Maka inilah yang harus kita maksimalkan dalam mempelajari agama Islam ini. Dan kita pede dengan ajaran Islam, karakteristik Islam ini konsepnya jelas. Ketuhanannya, kenabiannya, ya. Konsep ajaran Islamnya, ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Terus yang terakhir, ya, salah satu atau 7 daripada karakter Islam ini al-jam'u bainat sabat wal murunah. Ada hal-hal yang permanen, ada hal-hal yang fleksibel. Ya, yang permanen gimana? Yang bisa dirubah ya sholat, zakat, haji, sudah. Jangan dipersoalkan lagi haji ke India. Nah, ada itu. Ya. Haji kemana? Ke Cirebon. Ya. Haji nggak di Mekah lagi. Ada nggak pikiran gitu? Ada. Ya, kasus Zaitun. Allahu Akbar. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Ada hal-hal yang permanen. Ajaran Islam itu ada hal yang permanen sudah. Nggak bisa ditambah-tambah yang subuh ya 2 rakaat ya 2 rakaat. Kewajiban zakat nggak bisa dihilangkan. Ya, puasa Ramadan nggak boleh dirubah. Ibadah manasikul hajj nggak boleh dirubah lagi. Ya, tentang manasikul hajj, ya ke Mekah. Kalau berangkat haji ya ke Mekah. Mekah dan Madinah kita berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di Mekah kita bertawaf, ya, di Ka'bah itu, kemudian sa'i, ya, kemudian jadi kita pakai ihram dulu, kemudian tawaf, masuk Ka'bah, ya, masuk ke Masjidil Haram, bertawaf 7 kali, kemudian sa'i, habis sa'i tahalul selesai. Ya. Sedangkan rukunnya haji, jangan wukuf kita di Arafah. Ihram dulu, tawaf dulu. Ya. Setelah melaksanakan ibadah umrah, kemudian kita berwukuf. Ya. Pada tanggal 8 Zulhijjah kita bermalam di Mina disunahkan, malamnya baru ke Arafah. Ya, paginya tanggal 9 Arafah kita berwukuf di situ. Kemudian mabit di Mina. Ya, kemudian nanti ke Muzdalifah, Mina, bermabit 3 hari selesai pelaksanaannya ibadah. Nah, semuanya dijelaskan konsep itu, ya, tidak bisa dirubah-rubah. Ya. Ada fleksibel, ada yang permanen, ada yang fleksibel. Fleksibel gimana? Urusan fikih lagi, ya kan? Kalau sakit gimana Pak Ustaz? Ya sakit bapak dulu sudah. Duduk, kalau nggak bisa duduk, berbaring. Ada konsep tayamum. Ya, kalau dia lagi sakit ya sudah bertayamum saja. Kalau misalnya nanti kalau tambah panas lagi, tambah sakit lagi ya sudah bertayamum. Fleksibel. Dalam perjalanan kita mengkosor, ya, menjama dan sebagainya. Dan itu konsep Islam. Maka itulah Islam itu, masya Allah, ajarannya penuh kebaikan. Islam itu ajarannya komprehensif. Islam itu ajarannya penuh dengan kemaslahatan. Ya. Maka kita harus pede dengan ajaran Islam ini dan memaksimalkan untuk dapat melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Maka pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa
illa wa antum muslimun. Ya. Maka hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu betul-betul berserah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita patrikan itu, ikrar itu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwan. Ya, diajarin dulu buat cari ngaji kita. Maksudnya apa? Untuk mengikrarkan dalam diri kita ridho dalam Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Maka secara konsekuensi harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itulah yang harus kita jalankan ya, di dalam mengarungi kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tajdid kembali, diperbaharui kembali, ditajdidun niyah kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada sebuah kalimat nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan Allah itu dekat. Dan kita menjalankan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan beri kabar kepada kaum mukminin. Kabar apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Islam ini menjadi rahmatan lil alamin buat kita. Ya. Maka dalam surah Al-Anbiya ayat 107 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau Muhammad kecuali sebagai menjadi rahmat bagi seluruh sekalian yang bawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka spirit yang selalu dibangun fastabiqul khairat. Datangnya Nabi sebagai rahmat, Islam sebagai rahmat, ajaran Islam sebagai rahmat bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jamaah Allah Subhanahu wa taala, mari kita update dan upgrade lagi tentang ajaran Islam. Ya, maksudnya apa? Semangat lagi dalam ibadah, menjalankan ajaran Islam untuk apa? Meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa dan kualitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pede dengan ajaran Islam, bahwa Islam itu penuh rahmat, penuh kebaikan, penuh dengan nasihat. Ad-din an-nasihat. Agama ini menjadi nasihat untuk kita. Liman ya Rasulullah lillah wa rasulihi. Untuk Allah dan Rasulnya. Untuk siapa lagi? Lil mu'minin wa immatil muslimina ajma'in. Buat kita semuanya. Maka tetap semangat untuk mengupdate. Walaupun memang iman yazid wa yanqus. Ya, yazid wa yanqus. Iman itu naik turun Pak. Kadang-kadang semangat, hadir dalam kajian, kadang kagak. Sholatnya semangat, kadang-kadang enggak semangat. Nah, itulah kehidupan manusia. Yazid wa yanqus. Yazid bi ta'ah, naiknya dengan ketakwaan, dengan ketaatan. Ya. Naiknya dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan nurunnya ya turunnya dengan kemaksiatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap mengupdate dan mengupgrade keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai ajal menjemput. Maka selama ayat di ibadah, tetap kita semangat dalam ibadah menjalankan ajaran Islam. Ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita, memberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, tetap semangat untuk menggapai ridha Allah, untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sambungan ayatnya, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ketika orang sudah istiqomah di jalan Allah, maka Allah akan mengirimkan rahmatnya melalui para malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah takut. Urusan dunia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan bersedih karena kita punya Allah. Suka duka ada Allah Subhanahu wa taala. Wa absyirul jannah allati kuntum tu'adun. Maka kabar gembirakanlah kepada orang-orang yang beristiqomah di jalan Allah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum, bahwa kami menjamin kehidupan dia, kehidupan mereka, ya, fil hayatid dunya wa fil akhirah, telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan kita ini, ya, tetap kita bekerja, kita mengarungi kehidupan kita, ya. Tetapi jangan lupa bahwa kita ada kehidupan setelah kehidupan dunia yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita untuk senantiasa semangat dalam menjalankan ibadah, menjalankan kehidupan kita di bawah naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dengan husnul khotimah, diberikan petunjuknya, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dalam taat dan istiqamah di Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arhamna fa antar rahimin, Allahumma ighfir lana fa anta khairul ghafirin, Allahumma arzuqna fa anta khairur raziqin, Allahumma hdina fa anta khairul hadiyin dzal jalali wal ikram. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi